Halo, selamat siang sahabat screening saham. Hari ini IHSG terkoreksi ya, teman-teman. Untuk IHSG kita coba cek composite-nya ya. Ya, terkoreksi ya. AI jualan ya. Ini jualan. Apa yang memberatkan IHSG hari ini adalah saham-saham dari sektor perbankan ya. Apa yang menyebabkannya kita coba cari. Dan ternyata sentimen globalnya adalah di Cina ya. Saya coba cek beritanya bahwa di Cina itu melakukan stimulus ya. Stimulus dari Cina harap untuk dunia ya. Stimulus inisiatif harga minyak dunia Cina Ethos. Jadi seperti ini teman-teman ya. Investor asing itu yang pertama memindahkan uangnya dari Indonesia untuk masuk ke Cina karena Cina ada stimulus di sana yang diduga akan memberikan dampak peningkatan ekonomi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita lihat ya, lihat pertama BBRI dulu ya, satu-satu. Jadi ini merupakan aksi profit dulu ya, ambil dulu profitnya ya, ambil dulu profitnya di mana mereka asing sudah masuk ya di harga 4350 yang di sini ya. Kalau kita sebagai trader mungkin ya masuk jualan ya seperti itu. Tapi kalau mereka ya menunggu waktu. Coba kalau kita cek memang jika asingnya banyak masuk di sini ya, ambil rata-ratanya di sini ya, langsung saja. Kalau jualannya masih ya, mereka sudah cuan 12% ya. Hanya dalam waktu 1 bulan setengah ya, seperti itu. Jadi tidak ada instrumen keuangan yang bisa menjamin dalam sebulan setengah bisa cuan 12% ya, seperti itu. Oke, ini dari sentimennya ya. Mereka itu take profitnya itu nunggu sentimen. Kalau nggak lanjut terus ya. Kemarin kita sudah diingatkan euforia penurunan suku bunga ini dinaikkan dulu ya seperti itu. Jadi mereka itu punya akun lumayan banyak ya, akun investor, akun sebagai trading, jadi tidak mengganggu walaupun keuntungannya akan turun naik. Jadi seperti itu. Jadi untuk kita juga ya minimal kita harus bedakan ini akun untuk investor, yang satunya akun untuk trading ya seperti itu. Oke, apakah masih aman ini teman-teman? Kalau kita lihat AI-nya memang hanya berada di sekitar garis indikator AI. Menurut saya masih aman. Yang belum punya yang belum punya ini menjadi kesempatan untuk buyback ya, buyback cicil ya. Ya, cicil dalam arti kalau punya punya budget untuk beli di Big Bang itu 100% ya cicil 10% dulu ya, karena dugaan saya aksi profit taking ini berlangsung ya 1 2 hari ya, 1 2 hari kemudian pulih pulih sideways, kemudian nunggu sentimen lagi, breakout jalan lagi seperti itu. Ini selagi AI belum jualan kita masih hold yang sudah punya, yang belum punya cicil ya, cicil beli aja ya, jangan all in ya, cicil beli karena market tidak ada yang tahu besok atau lusa itu seperti apa. Karena kemarin baru aja dapat sentimen penurunan suku bunga, malah 2 hari berselang
sentimennya di luar negeri, Cina memberikan stimulus itu menjadi alasan mereka untuk tujuan sebenarnya adalah profit taking ya, mengamankan profitnya ya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita retail ini ikut ikut jualan ya. Kalau ikut jualan, akhirnya apa? Sahamnya ikut-ikut turun. Siapa yang beli lagi? Mereka lagi, kita yang jadi korban. Jadi dalam hal ini kita harus pandai juga ya. Jujur, saya juga punya ya saham ini ya. Jadi saya juga harus hold ya. Karena kita tahu untuk BBRI mungkin ya belum juga melampaui all time high-nya ya di 6.000. Jadi masih murah juga ini ya. Profit taking-nya nanggung si bandar ini ya atau si asing ini nanggung. Masih belum ketinggian. Berbeda cerita dengan saham-saham big bank yang lain. Oke, kita akan masuk lagi ke BBNI. Bagaimana keputusan AI-nya? Indikator AI. Nah, di BBNI ini izin Bapak Ibu yang punya barang memang sudah profitnya cukup gede ya, nggak ada swingnya ini ya, nggak ada swingnya. Kalau mereka jualan sudah 23%. Jadi yang belum punya saya rasa wait and see ya, wait and see. Kemudian yang punya sebaiknya kita ikut profit juga ya, karena sudah di profit 23% ya. Atau katakan masuknya di indikator yang terakhir ya. Indikator masuk di BNI itu masih di harga 5350, masih profit 3,5% seperti itu. Oke. Jadi BBNI AI rekomendasi jualan ya, simpulannya. Ini bagi investor sebenarnya nyantai ya, nyantai karena apa? Stimulus penurunan suku bunga membuat penghasilan eh, big bank atau sektor perbankan menambah profitnya ya, karena apa? Beban bunga yang dibayarkan kepada deposito eh, menjadi turun ya, seperti itu. Oke, untuk all time high-nya belum terlampaui di harga 6.200 ya, prediksi saya di bulan 12 akan terlampaui ya, 1-2 bulan ke depan. Memang ya, siklus market itu sebenarnya saya sudah buat dua tulisan ya. Ada dua siklus ya, di mana saham-saham ini akan salah harga. Yang pertama itu di bulan Maret, April, Mei. Itu sell on Mei ya. Itu persiapan, itu di bottomnya. Yang kedua itu sebenarnya September, Oktober, November. Itu bisa jadi November di bottom, bisa jadi Oktober di bottomnya. Nah, adapun di September kenapa belum mulai? Mereka masih menunggu sentimen penurunan suku bunga. Sekarang tidak ada lagi yang ditunggu. Jadi mereka profit taking dulu sampai kita yang punya barang takut ikut-ikutan cut loss, ya syukur-syukur profit taking. Cuma profit takingnya tidak besar ya, seperti itu. Sekali lagi untuk BBNI yang belum punya wait and see ya. Yang sudah profit ikut jualan juga, nunggu pembalikan arah karena apa? Indikator AI sudah dilewati untuk harga sahamnya. Yang juga yang kedua ini saham naiknya sudah lumayan tinggi, belum ada swing swing low-nya ya, swing low-nya belum ada. Oke, kita akan lihat lagi di BMRI ya. Bagaimana pandangan AI untuk BMRI? Ya, sama senasib dengan BBNI. Malah ini sudah all-time high-nya ya, sudah ditembus. Ya, akhirnya kalau sudah sampai puncak, dia swing low lagi ya, swing low lagi.
Profit taking lagi ya, profit taking dulu sampai retail juga ikut-ikutan cut loss ya seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang punya ya sebagai seorang investor, hold keras karena apa? Kita tahu ini ya Big Bang eh, pertumbuhannya per tahun bisa dilihat ya, bisa dilihat di aplikasi Bapak Ibu di Stockbit-nya bagian pertumbuhan itu ya belasan persen per tahun ya. Jadi suatu saat harga ini akan balik lagi ke all time high-nya. Itu hanya masalah waktu. Namun bagi Bapak Ibu yang punya modal di bawah, lebih baik kan kita jual dulu ya kena biaya admin lah 0,5% ya seperti itu. Dan kita bisa menduga ini kita bisa pungut lagi di bawah ya. Mudah-mudahan ya tidak mengecilkan hati bagi yang punya ya. Ya kita mengurangi risiko karena apa? Karena kita sudah sepenuhnya percaya kepada AI, di mana analisis AI ini cukup rumit sekali ya. Cukup rumit. AI ini cukup rumit karena berdasarkan dari data-data RSI ya, data-data RSI, data-data WT, data-data CCI, data-data ADX, kemudian RSI lagi ya. Banyak indikator. Jadi kalau kita trading manual, ya melihat mana support, mana resisten. Kalau mereka enggak, ya RSI-nya, kemudian volume perdagangannya, ya seperti itu. Oke, lanjut ke saham berikutnya, Big Bang yang nomor satu, yaitu ada BBCA ya. Bagaimana pandangan AI untuk hari ini BBCA? Coba kita cek. BBCA ini saham ini memang menolak untuk turun ya. Ada penjaganya ini ya. All time high sudah dilewati ya. 10.300 harga saham di atas indikator AI ya. Turun balik lagi ya, balik lagi seperti itu. Untuk trennya masih dalam tren yang naik ya. Oke, trading di BBCA mungkin ya. Tadi belum dibahas juga trading BBCA ini 79% itu win kita ya. Kalau ada sinyal beli, ini win kita ya. Seperti itu. Tapi masalahnya tahan nggak Bapak Ibu dengan waktu. Karena temannya investasi itu keberhasilannya di waktu. Seperti itu. Untuk BBCA yang punya barang di bawah aman ya. Andaikan ikut ikut tradingnya menggunakan AI aman ya. Yang punya barang di bawah di sini aman. Kalaupun nanti ada swing low, nanti AI akan merekomendasikan lagi untuk buy kembali ya seperti itu. Oke, selain Big Bang juga kita akan melihat second linear-nya ya. Second linear-nya pertama kita buka BBTN dulu ya, urutan BBTN dengan value net NPP-nya ya masih di bawah satu ya, masih murah. Coba kita cek ada nggak BBTN ya. Coba kita cek BBTN yang punya hold ya, karena AI belum jualan, tetap dipantau aja AI-nya. Sinyal yang diberikan ini buy di harga 14 ya. Sebelumnya jauh-jauh hari sudah buy juga. AI belum ada jualannya. Terus terang AI belum ada jualan. Artinya apa? Di sini indikator yang lain mungkin ya masih dalam jangkauan AI. Jadi semoga saja saham ini hanya aksi profit taking yang singkat. Setelah itu ya asing balik lagi masuk. Ya karena tidak ada yang tahu. Hari-hari nggak ada yang tahu apa sentimen yang berlaku. Oke. Jadi untuk BBTN untuk sekarang masih aman berada di indikator AI. Mudah-mudahan di penutupan nanti dibalikkan arahnya di atas indikator AI lagi. Selanjutnya ya ada BRIS ya. BRIS bagaimana BRIS?
BRIS ini masih aman ya, masih aman jauh dari indikator AI-nya, walaupun ya ini hati-hati Bapak Ibu, walaupun ya all time high-nya 2860 sekarang di 3000-an ya, memang udah ketinggian. Namun di sini letaknya AI untuk trading yang aman itu di mana? Kalau menurut saya yang trading yang aman itu ya di saham-saham perbankan ya, walaupun kita perlu waktu di situ untuk menghasilkan profit ya, seperti itu. Jadi begitu ada indikator AI-nya baik ya ikuti saja ya. Kalau belum ada ya kita ya daripada berisiko minus atau cuannya pun tidak terlalu besar ya dimasukkan aja di RDN-nya ya, dibiarkan saja sambil kita menunggu momentum. Malah kita sebagai trader ini menyambut baik ya aksi profit taking ini supaya apa? Kita dapat di harga bawah lagi daripada kita masuk sudah ketinggian yang belum tentu saham ini akan naik lagi. Tapi konsepnya di dalam saham itu memang begitu naik ya kita harus waspada aksi profit taking itu saja. Untuk saham REITs yang sudah punya masih aman ya, AI belum jualan. Pembatasan AI untuk trennya juga di 2980. Nah ini ya win rate-nya di saham REITs ini 95% ya. Nah ini ya ada 5% yang AI-nya masuk dan keluar seperti itu. Oke lanjut ke saham yang second linear ya. Yang saya ingat ada BNGA ya. BNGA ya. Seperti apa BNGA menurut pandangan AI? Ya kompak ya hari ini kompak mengalami penurunan. Tapi penurunannya yang seperti apa ya. BNGA masih aman yang punya barang mengikuti indikator AI di harga 1885 masih aman. Cuma kita mengurangi keuntungan kita juga ya. Kalau kalau jualan tidak mengikuti AI boleh saja ya. Ketika sudah mencapai harga tertinggi, nunggu nanti bisa ambil di bawah lagi. Tapi siapa yang tahu bakal diambil di bawah yang lagi, di bawah lagi ya. Resikonya kita tidak dapat barang di harga bawah. Itu aja kalau resiko trading ya. Beda cerita dengan investor. Oke, BNGA masih aman, AI-nya belum jualan ya. Semoga aja masih uptrend ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham BTPS ya. Ini kita habiskan dulu banknya. Ini nggak tercatat nih, apa ini? BTPS semoga saja ya. Ini karena apa? BTPS ya, baru juga direkomendasikan oleh AI ya. Rasa-rasanya ya, rasa-rasanya yang belum punya barang karena ini baru juga direkomendasikan oleh AI, win rate-nya 83%, sinyal terbaiknya 19, win banding loss-nya 5/1, 5 kali kita profit dan 1 kali kalah ya, seperti itu. Tetapi inilah ya, trading di saham-saham perbankan itu memerlukan waktu dan sentimennya itu tidak datang setiap saat ya. Ini banyak sentimen kalau negatifnya dari luar negeri juga bisa ya. Dari luar negeri sentimen positifnya masih berlangsung ya penurunan suku bunga itu membuat perusahaan perbankan menjadi lebih profit karena beban biaya bunganya untuk deposito itu berkurang seperti itu. Oke, BTPS menarik ya. Saya coba akan cicil ya, strateginya juga menyicil ya seperti itu. Ingat yang belum punya barang strategi menyicil, yang sudah punya barang hold aja. Karena apa? Karena karena belum terlalu tinggi ya, naiknya belum terlalu tinggi. Ya, ini terlalu kalau udah sampai di sini ya 1600 1700 boleh jadi Bapak Ibu ikut-ikutan profit taking ya. Kalau sekarang ya baru aja berapa persen yang kita punya ya. Seperti itu. Oke, selain BTPS ada
kalau nggak salah NISP ini saham juga ya. Ah iya, OCBC. Bagaimana pandangan AI-nya? OCBC, OCBC. AI memang merekomendasikan sudah lama dan sekarang berada di antara dua eh, all time high-nya juga ya. Kalau yang seperti ini saya tidak ada rekomendasi selain profit taking juga ya. Karena sudah ketinggian itu menurut all time high sebelumnya ya, seperti itu di Maret. Jadi Maret begitulah siklusnya ya. Jangka siklus di perbankan ini memang memerlukan waktu. Nggak bisa kita dapat barang harga bawah misalnya jualnya besok, lusa itu enggak ya. Itu perlu waktu, perlu sentimen juga untuk asingnya masuk di NSP ya. Seperti itu. Kalau di sini ya memang belum terlalu tinggi naiknya ya, belum terlalu tinggi. AI juga belum ada jualan. Jika Bapak Ibu punya barang di bawah ya. Kalau belum punya barang, tunggu dulu lah ya, tunggu dulu. Biasanya AI akan berkali-kali memberikan sinyal untuk buy ya, seperti itu. Oke, yang ingin tahu AI-nya, kita buka saja untuk di PC atau laptop itu bisa masuk dua indikator AI. Yang pertama indikator yang saya gunakan adalah Lorentzian classification ya. Nanti di machine learning cari aja Lorentzian classification. Untuk pengaturannya saya buka, saya lebih cocok pengaturannya seperti ini daripada yang aslinya. Nanti beda hasilnya. Beda juga win rate-nya ya. Ini yang seperti ini yang saya atur. Oke. Yang kedua untuk melihat apakah saham ini dalam tren yang naik atau tren yang turun, saya gunakan super trend. Ini untuk pembatasan resiko ya. Cari juga super trend pengaturannya seperti ini ya. Eh, Bisa Bapak Ibu lihat ya. Kemudian ini hanya stylenya ya, visible-nya seperti itu. Jadi inputnya yang penting ya. Time frame-nya saya hanya melihat empat hari perdagangan supaya lebih lebih dapat ya, lebih dapat pergerakan pembatasan risikonya tidak terlalu jauh. Kalau satu hari perdagangan pembatasan risikonya akan jauh. Mungkin seperti itu saja untuk saham Big Bang dan saham-saham second linear yang menurut saya ini menarik ya, menarik untuk dijadikan investasi. Tinggal kita mencari momentum. Momentum terbaik untuk investasi adalah di harga bawah. Namun kita tidak menjamin akan dapat di harga bawah dengan tepat. Untuk itu kita bisa melihat probability saja ya. Menunggu saham ini mulai ada pergerakan ya. Oke, seperti itu mungkin untuk pembahasan berikutnya. Jika ada sahabat screening saham yang ingin dibahaskan, silakan komen aja di bawah ya. Mau bahas saham tentang apa, saya siap memberikan pembahasan. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. See you next time ya. Terima kasih.